sangat menyentuh pernyataan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang mengaku bahwa pemerintah daerah Jawa Barat telah menyiapkan uang 1 miliar rupiah plus 250 juta rupiah untuk biaya perawatan kesehatan sampai sembuh dan juga biaya masa depan Yuvita Tri Rizky, korban penyekapan dan penyiksaan oleh kekasihnya Taufik Hidayat selama 3 tahun belakangan ini. Hal itu diungkapkan Kang Deddy Mulyadi kemarin ketika ia menghadiri kegiatan rilis atas pelaku Taufik Hidayat oleh Polda Jawa Barat kemarin. Sedangkan uang sayembara sejumlah 250 juta rupiah yang sempat diutarakan oleh Kang Deddy Mulyadi sebelumnya diserahkan kepada Kapolda Jawa Barat lalu diteruskan kepada keluarga korban yang diterima oleh kakak kandung Yuvita bernama Afif. Lantas, seperti apa ungkapan penyesalan dan permintaan maaf Taufik Hidayat di hadapan publik kemarin? Seperti apa respon Kang Deddy Mulyadi ketika melihat dari dekat wajah pelaku penyekapan dan penyiksa sadis terhadap kekasihnya ini? Benarkah kakak dan ayah Yuvita tidak akan memaafkan Taufik Hidayat? Seperti apa pula momen haru Kang Deddy Mulyadi memeluk kakak dan ayah korban Yuvita lantaran ikut merasakan kesedihan mereka setelah sebelumnya melihat langsung wajah Yuvita di rumah sakit? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Tri Rizky oleh kekasihnya Taufik Hidayat selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat, kini menemui titik terang. Setelah Taufik ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan serta diperiksa, kemarin hari Jumat tanggal 26 Juni 2026, pihak kepolisian Polda Jawa Barat menggelar press conference menjelaskan kronologi kejadian berdasarkan keterangan pelaku dan berbagai pihak yang menjadi saksi. Selain itu, pada kesempatan yang sama, Polda Jawa Barat juga merilis pelaku Taufik Hidayat yang sangat tega melakukan perbuatan keji dan sadisnya kepada kekasihnya sendiri, Yuvita Tri Rizky. Pada momen tersebut, tampak hadir sejumlah pejabat penting termasuk Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Dalam pernyataan Kang Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa Pemda Jawa Barat akan menjamin seluruh pelayanan kesehatan terhadap korban Yuvita sampai sembuh dan sudah menyiapkan dana sebesar 1 miliar rupiah. Pemda Jawa Barat juga akan menjamin biaya hidup kedua orang tua Yuvita yang mau tak mau berhenti bekerja agar mereka fokus merawat Yuvita Tri Rizky hingga sembuh. Pemda Provinsi Jawa Barat sudah memutuskan. Pertama, bahwa terhadap korban dijamin seluruh pelayanan kesehatannya sampai sembuh. Berdasarkan catatan keuangan yang saya miliki hari ini, maka dibutuhkan dalam 2 minggu ini sebesar 1 miliar rupiah. Dan kami menyiapkannya. Tidak usah lagi cari donasi ke sana kemari. Tetapi yang berdonasi dipersilakan untuk membantu kehidupan keluarganya dan masa depan korban. Yang kedua, terhadap keluarganya, sejak saya berkunjung sampai hari ini, kami pastikan berhenti bekerja, tetap merawat, terjamin kehidupannya. 2 hal itu sudah, sehingga keluarga korban dalam keadaan tenang, minimal tenang, tidak memikirkan kebutuhan-kebutuhan keseharian. Kang Deddy Mulyadi juga menjelaskan terkait sayembara sebesar 250 juta yang pernah ia ungkapkan sebelumnya untuk menemukan sosok Taufik Hidayat, sang tersangka pelaku penyekap dan penyiksa Yuvita. Menurut Kang Deddy, lantaran yang menemukan Taufik Hidayat adalah anggota Polda Jawa Barat, maka uangnya ia serahkan kepada Polda Jawa Barat. Namun, lantaran Polda Jawa Barat melakukan tugasnya untuk memburu tersangka Taufik Hidayat sebagai aparat negara, maka Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi,
Dr. Pipi Trismanto menyerahkan uang sayembara tersebut keluarga Yuvita dan diterima oleh kakaknya bernama Afif secara full. Uang tersebut diharapkan Kang Deddy Mulyadi bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta bekal bagi masa depan korban Yuvita. Seperti inilah momen penyerahan uang sebesar 250 juta rupiah yang langsung diberikan Kang Deddy Mulyadi kepada Kapolda Jawa Barat. Lalu diserahkan secara langsung oleh Kapolda Jawa Barat kepada keluarga korban melalui sang kakak bernama Afif. Saya pernah menyampaikan sayembara. Siapa yang bisa melihat wajahnya, melaporkan saudara Taufik Hidayat akan dikasih 250 juta. Dan ternyata berdasarkan penjelasan dari Pak Kapolda, sayembara ini memiliki efek psikologi terhadap tersangka, yaitu dia pergi kemanapun merasa banyak orang yang mengawasi, sehingga dia mengalami kebingungan. Karena mengalami kebingungan, maka dia balik lagi ke Bandung, dan setelah di Bandung akhirnya bisa ditangkap. Karena yang melakukan penangkapannya adalah Polda Jabar, maka pemenang sayembaranya ada Polda Jabar. Dan Pak Kapolda telepon saya, kan tidak mungkin Polda Jabar menerima sayembara, sehingga meminta pada saya, sudah nanti kita serahkan pada keluarga korban untuk bekal masa depannya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf bagi masyarakat yang tidak berani untuk melaporkan secara resmi sehingga tidak kebagian 250 juta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya menyerahkan Pak kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur. Ini tidak lanjut apa yang disampaikan Pak Gubernur. Nanti sudah hadir juga pihak keluarga di sini. Nanti sesuai dengan tadi amanahnya kita akan langsung serahkan kepada pihak keluarga. Ada pihak Ketika Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksa Yuvita Tri Rizky, dirilis di hadapan publik oleh Polda Jawa Barat kemarin, tampak wajah Taufik Hidayat yang terus menunduk dan tak berani diangkat sekejap pun. Meski polisi berusaha mengangkat dagu Taufik agar tersorot kamera dengan baik, namun wajah yang sebelumnya tampil tenang saat ditangkap itu kini terlihat kaku. Di hadapan Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Pipi Trismanto dan jajarannya, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, serta segenap pejabat tinggi daerah Jawa Barat, Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak, Arifatur Choiri Fauzi serta para stafnya, dan sejumlah pejabat penting lainnya serta awak media. Taufik Hidayat mengungkapkan permintaan maaf dan penyesalannya, serta pengakuan akan kesalahan yang dilakukannya terhadap Yuvita Tri Rizky. Hanya beberapa kata yang bisa diucapkannya saat menyampaikan permintaan maaf tersebut, dengan nada yang terbata-bata pula. Motor gua telat 2 bulan nih, Pe. Saya minta maaf, semua atas yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Usai melihat secara langsung wajah Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksa kekasihnya Yuvita Tri Rizky di Polda Jawa Barat Bandung kemarin, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, KDM yang diminta responnya terkait tampang pelaku sempat terlihat begitu sedih. Menurut Kang Deddy Mulyadi, lantaran korbannya adalah seorang perempuan, maka hal itu tentu sangat menyedihkan bagi siapapun. Karena itu pula, maka menurut Kang Deddy Mulyadi, tidak ada toleransi bagi Taufik Hidayat atas tindakan tidak manusiawi yang telah ia lakukan terhadap kekasihnya. Karena itu, menurut Kang Deddy Mulyadi,
permintaan maaf yang disampaikan Taufik Hidayat kemarin tidak ada manfaatnya lagi dan sudah terlambat. Setiap orang yang punya adik perempuan atau anak perempuan pasti memiliki efek psikologi. Peristiwa yang sangat kejam ini ada peristiwa yang melukai kemanusiaan, melukai hati siapapun yang menjadi ayah atau menjadi kakak, sehingga tidak ada toleransi bagi pelaku. Yang kedua, bagi saya permintaan maaf itu bukan hal yang bermanfaat saat ini. Di sisi lain, kakak korban ungkapkan hal yang tak terduga usai bertemu dengan pelaku penyekapan dan penyiksa adiknya Taufik Hidayat di Polda Jawa Barat kemarin. Lantas, benarkah tidak ada kata maaf dari sang kakak kepada Taufik Hidayat? Geger kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Tri Rizky di Bandung oleh kekasihnya selama 3 tahun, hingga berujung sangat mengenaskan. Kondisinya, kini sorotan publik tertuju kepada pelaku Taufik Hidayat, yang kemarin dirilis oleh penyidik Polda Jawa Barat di Bandung. Afif, kakak korban, yang juga menyempatkan diri hadir di acara rilis pelaku penganiayaan adiknya. Dalam pernyataannya di depan awak media kemarin, mengungkap bahwa ia tidak menginginkan pelaku dihukum mati. Namun, ia menginginkan pelaku diserahkan kepada pihak keluarga selama beberapa hari agar ia bisa merasakan apa yang dirasakan adiknya dalam kurun waktu 2 tahun kebelakang ini. Afif juga mengungkap bahwa adik yang dibangga-banggakan itu selama ini dihancurkan oleh pelaku. Afif juga menegaskan bahwa dirinya tidak ada kata maaf untuk pelaku Taufik Hidayat. Apakah dari adik saya dianiaya? Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Polda yang telah menangkap pelaku, dan terima kasih kepada Pak Kades dan Pemprov Jabar yang telah membiayai semua sampai proses selesai. Dan harapannya kan terhadap pelaku didapat. harapannya kalau dari saya pribadi untuk pelaku, saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia diserahkan kepada keluarga, biar saya yang menghakimi dia supaya yang dia berbuat pada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Polda untuk 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga. Selama saya disekap sama dia. Saya dari pihak keluarga gak ada kata maaf. Dia enteng mau kata maaf. Sedangkan Risa udah hancur kayak gini, dia bilang minta maaf. Gak ada sikap kata maaf. Ayah Yuvita Tri Rizky selaku korban yang miris melihat putrinya alami cacat permanen juga mengungkapkan di hadapan awak media bahwa dirinya tidak ada kata maaf untuk pelaku Taufik Hidayat yang sudah secara tega menyiksa dan menyekap putrinya hingga kondisinya sangat mengenaskan dan nyaris tak lagi dikenali wajahnya oleh keluarga. Usai adanya pernyataan dari ayah korban, ada momen yang menyentuh kalbu ketika Gubernur Jawa Barat Kadem Kang Deddy Mulyadi memeluk kakak serta ayah korban. Saya juga sebagai orang tuanya nggak ada kata yang minta maaf ya, saya nanti ya. Saya tidak selama mati saya tidak bisa maaf. Saya nggak mau anak saya dirawat seperti itu. Sakit lebih sakit dari anak saya. Yang sebenarnya kita hanya minta berusaha pihak-pihak. Terima kasih mungkin bisa dijelaskan. Kalau kondisi saya untuk sekarang ini membaik, alhamdulillah doa semua ya membaik sekali. Kalau matanya kita nggak ada. Kalau yang satu itu udah infeksi, kayaknya udah diambil sama kita angkat. Mudah-mudahan
bisa memulihkan mata anak saya seperti sedang biasa. Biaya saya ini 100%, bisa berapa kali? 78% lagi. Hidup ya, makasih ya. Kita lihat ya. Adik korban dan apa? Di sisi lain, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menegaskan agar pelaku ditindak tegas dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Lantas, seperti apa langkah yang dilakukan Kementerian PPA terhadap korban Yuvita Tri Rizky? Kasus penyekapan dan penyiksaan sadis atas Yuvita Tri Rizky yang diduga dilakukan kekasihnya Taufik Hidayat mendapat sorotan dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia. Menteri Arifatul Khoiri Fauzi kemarin menegaskan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan, baik yang terjadi di ranah domestik maupun personal, merupakan bentuk kejahatan serius dan harus ditindak tegas tanpa kompromi. Menteri Arifatul juga ditangkapnya pelaku oleh Polda Jawa Barat menetapkannya sebagai tersangka hingga ditahan, merupakan bentuk hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan memastikan bahwa pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Lebih jauh lagi, pihak Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak memfokuskan perhatiannya kepada korban agar mendapat perlindungan, layanan kesehatan, hingga pemulihan psikologis, pendampingan sosial, serta pendampingan hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan. Segala bentuk kekerasan di ranah domestik maupun personal merupakan kejahatan serius yang harus ditindak secara tegas tanpa kompromi. Kami mengapresiasi langkah cepat Kepolisian Daerah Jawa Barat dan seluruh pihak yang telah terlibat berhasil menangkap dan menetapkan TH sebagai tersangka dalam kasus ini. Penangkapan tersebut merupakan perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum dan menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan serta memastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Tersangka telah diamankan dan dijerat dengan pasal terkait penganiayaan, penyekapan, sementara penyidik masih terus mendalami keseluruhan rangkaian peristiwa termasuk motif yang melatar belakangi dugaan penyekapan dan penganiayaan yang terjadi selama bertahun-tahun. Hingga saat ini aparat penegak hukum masih melakukan pendalaman dan sinkronisasi berbagai keterangan serta alat bukti untuk mengungkap motif secara utuh. Utama kami saat ini adalah memastikan korban memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pendampingan sosial, serta pendampingan hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kami memahami bahwa dampak yang dialami korban bukan hanya luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang kompleks. Oleh karena itu, pemulihan korban tidak dapat dilakukan secara singkat. Korban membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan dengan pendekatan yang berpusat pada korban yang menghormati kebutuhan, kondisi, dan pilihan korban dalam setiap tahapan pemulihan. Kasus ini terungkap, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, UPTD PPA, rumah sakit, tenaga kesehatan, pekerja sosial, psikolog, aparat penegak hukum, serta berbagai lembaga layanan terkait
untuk memastikan seluruh kebutuhan korban dapat terpenuhi. Kami juga terus memantau perkembangan kondisi korban dan memastikan layanan yang diberikan berjalan sesuai dengan kepentingan terbaik korban. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.